Para jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur dan panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini di malam Jumat yang ketiga tanggal 19 September tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antara dari nikmat untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara alhamdulillah telah kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita duduk di dalam musalla ini dengan niat i'tikaf. Yang belum, yang lupa niat i'tikaf, niatil i'tikaf, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Yang kita isi dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan zikir yang terbaik yaitu untuk ilmu agama yang kita ambil dari kitab Irsyadul Ibad. Apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan umur kita panjang, insyaallah akan kita laksanakan salat Isya secara berjamaah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sedang yang akan kita kerjakan baik yang fardu maupun yang sunnah mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti akan menjadi saksi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah tersebut Allah bahagiakan kita, selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, terjadi pengharapan mudah-mudahan kita masih istiqamah dan berusaha untuk tetap istiqamah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Di antaranya adalah beribadah, berzikir, bersilaturahmi, menuntut ilmu agama, mengaji. Mudah-mudahan Allah golongkan kita masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang terbaik, yang mendapatkan pertolongan beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana? Masih ingat nggak? Masih sholat maghrib ya? Yang iya sholat, iya benar. Sholat awabin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa fid dharain amin. Wa syaikhani anhu sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain ba'da al-isya. Yang qala Nawawi fil Majmu' yusannu rak'atan qabla al-isya li khabari baina kullu adharini salatun. Wa qala aidan fihi yajibu fi sunnati adh-dhuhri at-ta'yinu billati qablahu aw allati ba'dahu billati qablaha aw allati ba'daha wa in lam yu'akhkhar al-muqaddimah wa kadha kullu salatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha. Ya, terakhir telah kita bahas tentang masalah salat awabin ya, bahwa kemudian salat sunnah awabin barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat setelah maghrib ya, sebelum dia ngomong Allah akan ampunin dosanya selama 50 tahun ya. Ada yang mengatakan ya 12 tahun, ada yang mengatakan sini ini apa dalam satu riwayat yang lain 50 tahun. Ya, kemudian Asy-Syaikhan Al-Imam Bukhari dan Muslim beliau mengatakan Shallaitu ma'an Nabi anhu ya, dari Ibn Nasr Muhammad Al-Mankari beliau mengatakan Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain ba'da al-isya. Ya, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat setelah isya. Ya, jadi ini masih nerangin tentang masalah salat-salat sunnah. Ya. Wa Abu Dawud at-Tirmidzi an Abi Ayyub al-witru haqqun 'ala kulli muslimin. Faman ahabba an yuwattira bi khamsin falyaf'al. Wa man ahabba an yuwattira bi thalathin, ada yang mengatakan baca yutira ya, bi thalathin falyaf'al. Wa man ahabba an yuwattira aw yutira bi wahidatin falyaf'al. Ini tentang masalah salat witir ya. Sayyidina Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Abu Ayyub bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun 'ala kulli muslimin. Salat witir itu adalah hak. Kalau bahasa dari diri kita untuk diri kita. Kalau kewajiban kita harus ngeluarin. Kenapa? Ada hak orang lain di situ. Ya, jadi jangan pernah nuntut Allah ya begitu kita dengar. Itu kan ayat Al-Qur'an. Ud'uni astajib lakum. Kalau belajar bahasa Arab tuh pasti itu, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan menerima. Tuh, ingat tuh menerima di situ ya.
bukannya membuktikan kalau bahasa kita bukannya ngasih. Kalau masalah ngasih, kalau kita pengen kita doa udah diterima, dikasih. Mohon maaf kayak sekarang nih. Sekarang ini mau maulid kan ya. Kita bikin proposal. Kita kasih seorang, ya. Ada yang nerima, ada yang nggak nerima. Kalau nggak terima, kesel kita gitu ya. Iya kan kalau bahasanya, kalau nggak diterima kesel gak kita? Wah kita udah ngecap dah, wow gini gini gini. Biarin urusan kita, yang mohon urusan mereka. Kita ngajak doang. Tapi kalau udah diterima, kita seneng nggak? Padahal mohon maaf, begitu udah diterima, kira-kira ngasih apa gak? Ya kan tergantung. Kalau panitianya datang mungkin dikasih, kalau panitia nggak datang, ayo. Makanya Al-Fakir sering bilang, atau kita nih mohon maaf, kalau kita yang menerima proposal, niatin ngasih, terus meskipun panitia nggak ada yang datang, usahain, meskipun udah lewat, itu kalau kita udah niat, kasihin aja. Meskipun kalau bahasanya ada lebih, itu boleh disimpan. Buat apa? Kegiatan-kegiatan. Atau buat, kalau bahasa kita, kas untuk maulid yang akan datang. Buat taman maulid yang akan datang. Jadi kayak begitu. Ya niatin. Sebab kalau kita ngeluarin sesuatu, apalagi buat kemuliaan Nabi Muhammad, keluar sedikit dari pembahasan ini, kan kalau ngeluarin berarti kita ikut girang. Gitu kan ya. Girang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu udah jadi kewajiban kita. Itu wajib sebetulnya buat kita. Ya. Ngeluarnya pun mungkin kalau boleh bilang wajib. Kenapa? Kalau kita mau pikir-pikir, kalau kita mau pikirin coba. Abu Lahab. Abu Lahab siapa Abu Lahab? Kan orang yang tenar ya. Tenar di dunia, tenar di akhirat. Ya. Tenarnya bagaimana? Oh, saya nggak nemuin Abu Lahab. Nggak tahu Abu Lahab. Tapi sejarahnya tahu kan. Tapi gara-gara orang Betawi bilang gitu ya, gara-gara sebab dia dengar Nabi Muhammad lahir, dia girang. Saking girangnya ngapain dia? Memerdekakan budak tuh, merdekanya budaknya yang ngasih tahu, wahai Tuhan, keponakan engkau telah lahir laki-laki. Itu girang dia. Sebab saat itu orang Arab wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang Arab saya itu kau dikasih tahu, dikasih kabar, kalau bos kita dapat anugerah lahir anaknya perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mukanya langsung berubah. Bukan berubah senang, tapi berubah bahasa kita, ya perempuan. Sedih, takut. Dia punya dua pilihan nih. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ini kita biarin, kalau bahasanya kita piara, kita pelihara, kita rawat, tapi dikatain sama tetangga, dihina sama tetangga. Am yadussuhu fit turab, atau langsung kita pendem nih, kita matiin. Kan kita tahu sejarah begitu kan? Orang-orang jahiliyah dulu begitu. Kalau terlahir anak perempuan, langsung dibunuh kalau bahasa kita. Sebetulnya bukan dibunuh ya, sama juga dibunuh ya. Dipendam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Kalau orang sekarang lebih jahat, kenapa? Di perut. Iya, yang disebut apa? Aborsi itu kan. Berarti lebih jahiliyah dari orang-orang dulu. Orang dahulu kenapa? Itu pernikahannya sah. Kalau orang sekarang biasanya ngegurin bagaimana? Udah kerjaannya dosanya besar, ngebunuh dosanya besar. Naudzubillah min dzalik. Tapi gara-gara girang tadi sampai merdekain budak, ngelepasin budak, ngebiarin budaknya jadi orang-orang merdeka. Padahal buat memerdekakan diri budak saat itu, kalau bahasa biayanya itu biayanya gede. Ada yang berpendapat mengatakan seperti biaya memberi satu kendaraan. Tuh, kendaraan saat dulu yang paling tenar kendaraannya apa? Onta atau kuda. Ya onta yang paling bagus, yang paling mahal. Kalau sekarang mungkin mobil yang paling mahal apa sekarang? Udah Masya Allah, harganya berapa? Tapi gara-gara girang, dia keluarin. Orang kalau girang kan Masya Allah, ngeluarin apa-apa pakai hitung-hitungan nggak?
Wah, nggak pakai hitung-hitungan. Kita mohon maaf, ngegirangin apa? Ngegirangin anak ulang tahun. Hitung-hitungan nggak? Pokoknya nggak boleh lagi sekian. Itu udah Masya Allah ya. Budgetnya meskipun mau kita orang kaya, pokoknya nggak boleh lebih dari 5 juta misalnya begitu. Pernah begitu nggak? Enggak, kenapa? Karena girang. Lalu kenapa kok untuk Nabi Muhammad kita pakai hitung-hitungan? Apalagi mohon maaf, tapi terserah. Ini masalah kalau bahas keyakinannya. Itu cuma apa namanya apresiasi kita nunjukin doang bahwa kita nih ikut girang. Makanya tadi meskipun yang udah dapat proposal nih, meskipun udah lewat, nggak apa-apa kasih. Pertama girangin Rasulullah, yang kedua girang-girangin panitia. Wah alhamdulillah berarti nih tahun besok udah ada uang kas, ada simpenan atau alhamdulillah yang kemarin kan kita nggak tahu minjem apa enggak. Kira-kira tahu nggak kita? Kan enggak, kita nggak tahu. Jadi girang buat kelahiran Nabi Muhammad itu wajib. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sampaikan kepada umat wahai Rasul, katakanlah bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira tuh. Suruh mereka bergembira, wajib makanya sebetulnya. Makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ngasih tahu Maulid itu wajib kapan? Bukan setiap tahun, tapi lau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan. Ya, kalau kita ngadain maulid setiap hari itu udah jadi wajib. Kita kan baru setahun sekali gitu kan ya. Setahun sekali juga kadang-kadang gimana? Kalau bahasanya mohon maaf, disuruh jadi panitia, ketua panitia, ada yang mau kagak? Tapi kalau acara-acara sosial suruh jadi panitia kira-kira gimana? Masya Allah. Biarin deh urusan masing-masing ya. Jadi balik ya. Balik. Jadi itu hak ya. Nah, kalau tadi ngomong masalah hak ya. Kalau kita pengen, kalau bahasa kita tadi hak kita Allah kasih. Apa kata Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dalam ayat yang lain Allah ngasih tahu, aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tepati janji kalian kepadaku, pasti aku akan tepati janji aku kepada kalian. Kan karena Allah janji, berdoalah engkau kepadaku, aku pasti akan menerima doa kalian. Permintaan kita bakal terima sama Allah. Kalau udah diterima kan tadi ada sinyal, ada harapan. Bisa dikasih, bisa enggak. Nah kira-kira kan tadi kita aja ngelihat ada orang minta sama kita. Kira-kira kita ngelihat apa enggak? Apa langsung ngasih? Kan enggak, kita lihat. Ini benar-benar apa enggak? Kayak tadi mohon. Kalau yang sedang maulid kasih, kalau yang enggak, enggak. Ya, itu ya. Kita juga ngelihat, Allah juga ngelihat. Kalau kita pengen dibuktiin apa yang kita minta sama Allah, dikasih sama Allah, syaratnya kata Allah, aufu bi ahdi, tepati janji kalian kepadaku. Ufi bi ahdikum, aku akan tepati janjiku kepada kalian. Nah, janji kita sama Allah apaan? Coba. Kalau ditanya, janji kita sama Allah apaan? Nah. Iya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh, janji kita kepada Allah adalah ibadah. Tadi menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, kalau dipikirin udah benar apa belum? Tuh. Kalau udah benar, mohon maaf, kalau kita cinta, senang sama orang, itu kira-kira kita ngasih, kalau dia udah minta, apa belum minta? Belum minta aja kita udah kasih, ya kan? Karena kita senang sama dia. Karena kita senang sama dia, belum minta kita kasih. Kenapa? Karena senang. Begitu juga Allah. Buktinya mana? Orang-orang yang Allah cintai. Nggak usah jauh-jauh dah, nggak usah ke tingkat Nabi. Orang-orang soleh, tahu. Ulama-ulama. Kagak minta Allah kasih. Kenapa? Karena tadi mereka udah menunaikan, mereka udah nepati janji mereka kepada Allah. Yang buat kita caranya bagaimana? Ini kerjaan-kerjaan sunnah. Jangan yang wajib doang, kerjaan-kerjaan yang sunnah. Ya. Dalam bahasan ini, sholat witir. Sholat witir udah kita kerjain belum? Paling enggak alhamdulillah. Kapan? Setahun sekali kita kerjain di bulan Ramadan. Itu juga kan masih hitung-hitungan ya. Mau ngikut yang mana nih? Yang 11 apa yang 23? Biarin udah urusan masing-masing. Anda mau ikut 11 silahkan. Anda mau ikut 23 silahkan. Yang penting tadi itu. Ya, jadi witir adalah hak seorang muslim. Ya. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al.
Barang siapa yang pengen ngerjain 5 rakaat, falyaf'al, silakan. Mau ngerjain 5 rakaat silakan. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Yang mau ngerjain 3 rakaat juga silakan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang pengen ngerjain 1 rakaat juga silakan. Nah kan berarti disuruh kita ngerjain meskipun cuma 1 rakaat. Cuma udah Masya Allah. Karena kemuliaannya besar, ini berat banget kan. Ba'diyah 2 rakaat kita bisa kerjain. Witir yang 1 rakaat bisa nggak? Kan kita tinggalin mulu. Oh nggak apa-apa lah kita nggak kerjain sekarang di sini. Kita nggak kerjain. Kenapa? Karena kan mungkin kita pernah dengar, saya nggak mau witir sekarang. Kenapa? Sebab ntar malam saya pengen tahajud. Gitu. Saya pengen tahajud. Ya katanya kalau yang udah witir, sholat tahajud kagak boleh. Bukan begitu. Ya yang Al-Faqih didapatkan dari guru-guru bukan begitu. Kalau kita udah sholat isya ini kita udah tutup sama witir, tengah malam berarti nggak boleh tahajud. Bukan. Silahkan sholat tahajud, tapi nggak boleh sholat witir lagi. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maksudnya bukan tadi, berarti nggak boleh lagi, bukan. Kalau kita punya nih perhitungan, ntar tengah malam saya bisa bangun. Sekarang saya nggak witir, ntar aja tengah malam. Silahkan. Silahkan. Kalau sekarang udah witir, ntar tengah malam silahkan sholat sunnah apaan aja, kan banyak. Sholat sunnah apaan? Sholat sunnah wudhu, terus apa? Tahajud, terus apa lagi? Taubat, hajat, banyak, silahkan. Apaan aja sholat sunnah. Ya. Cuma karena pemahaman kadang berbeda, kadang-kadang begitu. Tinggal dari kita. Yang penting tadi Rasul ngasih tahu, dimulai tadi yang mau ngerjain 5 rakaat silahkan, yang 3 silahkan, bahkan 1 berarti jangan tinggalin. Dan ini belum kita kerjain. Ya kan? Kita cuma ngandelin Ramadan doang. Itu juga kalau sholat taraweh. Kalau taraweh, nah kebanyakan kita taraweh apa kagak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi jangan ditinggalin ya. Wal Baihaqi wal Hakim, au tiru bi khamsin au sab'in au tis'in au 11. Nih itu dari Imam Baihaqi dan Imam Hakim, Rasul bersabda, salat witirlah kalian 5, 7, 9 atau 11. Ya ini disebut yang paling banyak ya. Wa Muslimun wa Tirmidzi an Jabir, man khafa an la yaquma akhir al-laili falyutir aw falyutir awwalahu wa man tami'a yaquma akhirahu falyutir akhir al-laili fa inna salata akhir al-laili masyhudatun wa dzalika afdalu. Ini tadi dari Imam Muslim, dari Imam Tirmidzi, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan Rasul bersabda, man khafa an la yaquma akhir al-lail, barang siapa yang takut nggak bisa bangun tengah malam, akhir al-lail, akhirnya malam, kita kenal dengan istilah sepertiga malam. Nah, sepertiga malam itu, apalagi sepertiga malam terakhir, itu jam berapa sih? Kan makanya kan masing-masing lah gitu ya. Setengah 2, jam 2, jam 3. Ya, ada angkatan dimulai dari jam 2, jam 2, 3, 4. Sebab sepertiga berarti kan 3 jam sebelum waktu subuh itu. Ya. Atau ya boleh lah pokoknya. Buat kita kalau kita bisa bangun kayak itu silahkan. Kalau enggak, kalau takut subuhnya ntar, alhamdulillah jam 2 bangun sholat tahajud. Tidur lagi. Subuhnya kelewat itu. Mendingan kalau bahasa kita, Bahatawi bilang mendingan jam 4 dah. Ya. Meskipun ulama ngasih tahu bagi dapat dari guru-guru salat billahi walau rakaatil fajar ya. Salatlah engkau tengah salat malam kalau bahasa kita tahajud. Silakan kau salat tahajud meskipun jaraknya cuma 2 rakaat sunnah wudu. Kita baru salat sunnah rakaat wudu, belum masuk adzan, baru sunnah rakaat wudu, tahu-tahu udah adzan. Itu kan masuk masih bilangan malam salat tahajud. Tapi kan mepet banget itu. Mepet banget. Kalau bahasa tahu mah daripada gitu kan. Nah, iya orang Betawi kan begitu. Daripada mendingan daripada kagak nggak sama sekali mendingan mepet gitu. Yang penting ada itu. Masya Allah. Ya jadi kalau kita takut nggak bisa bangun entar malam, ya sepertiga mulai mungkin yang kebiasaan dari jam 2, jam 3 atau menjelang subuh, kita takut nih, atau kita bangun
bangunnya menjelang subuh, tapi kan kita nggak tahu kondisi nanti lama apa sebentar ke kamar mandi gitu kan. Ya. Faliwattir awalahu, silakan dia sholat witir pada awalnya. Maksudnya setelah sholat isya silakan. Ba'diyah, pokoknya terakhirnya ditutup dengan witir. Habis ba'diyah mau sholat apapun dia silakan. Yang penting di akhirnya dengan akhir sholat witir. Uman tomi an yakuma akhirahu faliwattir akhiral lail. Tapi barang siapa tomi'ah, dia tahu dia bisa tuh. Dia bisa bangun tar tengah malam nih. Itu kan kebiasaan ya. Kita bisa bangun tengah malam tergantung kebiasaan kita atau kita niat. Ya, makanya ulama ngasih ada satu doa. Allahumma aiqilni fi ahabbi sa'atin ilaik wasta'milni fi ahabbil a'mali ilaik liqarribuni ilaika zulfa wa yub'iduni an sakhatika bu'da. Begitu dapat doa itu dari guru-guru. Allahumma aiqilni fi ahabbi sa'atin ilaik. Ya Allah, bangunkanlah aku di waktu-waktu yang engkau senangi. Nah, kalau kita baca doa itu terus kita bangun tengah malam mendusin, orang Betawi bilang gitu ya. Itu berarti emang waktu terbaik buat kita. Cuma kan saat itu tuh kalau bahasa tantangannya kita mendusin. Nerusin nih, ya, nerusin itu. Ini nerusin bangun apa nerusin tidur? Nah, orang mendusin kan gitu ya. Ini kan mendusin. Dia bakal nerusin. Yang nerusinnya ada dua ini. Nerusin bangun apa nerusin? Ya baru jam segini. Padahal tadi dia minta. Apalagi kita menyebut jam. Coba kalau bahasanya mohon maaf bahasa jajal coba dah. Ya Allah bangunin saya jam 2. Coba misalnya begitu. Kira-kira bisa bangun nggak? Ya, coba jajal kalau gitu. Nanti kalau udah bangun, nah kira-kira mau mana? Tadi menerusin kan? Nerusin apaan ini? Makanya Masya Allah, mohon maaf nih, kalau keberkahan kita ngaji, ada juga guru-guru ngajarin, ada doanya. Kalau kita ini, tanda kutip, bukan mau tanda kutip, emang kita males, jangan tinggalin doa, minimal saat kita bangun, jangan tinggalin doa. Sebab kita isi saat itu dengan sesuatu kebaikan yang disebut dengan qiyamul lail, ngisi malam dengan kebaikan. Wah kayaknya kalau kena air kayaknya nih, apalagi hujan. Wah, kira-kira gimana? Wah, yang penting begitu bangun, coba lah kontak langsung doa. Ada doanya itu ya. Masya Allah ya. Bukan doa bangun tidur, ada doanya. Ntar kalau dibaca, ntar kita ngamalin gitu doang ya. Itu doanya ya Allah ya. Pokoknya kalau kita nggak bisa ada doanya terus atau doa masing-masing untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Allahumma aiqilni fi habbi sa'atin ilaik. Ya Allah bangunkanlah aku di saat-saat yang sangat engkau senangi. Wasta'milni bi ahsanil a'mali ilaik. Ya Allah berilah kekuatan kepadaku untuk mengerjakan amal-amal yang engkau senangi. Nah, jadi tadi tengah malam kita minta tadi kalau kita bisa tahajud, padahal bukan bisa tahajud apa enggak, itu tergantung kita, bukan tergantung Allah itu ya. Ya emang Allah takdirin sekarang kagak tahajud, bukan. Oh, kita kan saking kuatnya tauhid begitu kan ya. Emang Allah takdirin saat ini enggak tahajud, udah tidur lagi. Bukan, enggak. Jangan begitu, ntar mentang-mentang belajar tauhid, semua sesuatu adalah karena takdir Allah. Allah udah nentuin. Oh sampai saat ini saya begini, enggak. Semua harus dengan usaha. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Suruh tawakal bagaimana usaha dulu. Apabila engkau sudah berusaha fatawakkal 'ala Allah, maka baru tawakal sama Allah. Hasilnya terserah Allah. Kalau bahasa kita, yang namanya tawakal itu bukan nungguin doang. Kalau Allah tentuin sekarang dapat rezeki, kagak keluar juga, rezeki udah akan datang. Nggak kemana-mana juga rezeki bakal datang. Enggak. Dan gitu ya. Tujuannya apa tadi? Kita minta dibangunin di saat yang paling tepat, paling bagus ya Allah tentukan buat kita. Kemudian ngerjain sesuatu. Liqarribuni ilaika zulfa wa yub'iduni an sakhatika bu'da. Ya Allah, agar aku bisa tetap terus mendekat kepadamu dan engkau jauhkan dari murkamu ya Allah. Begitu. Kalau kita bisa baca doa ini, silakan baca doa ini. Kalau enggak, tadi ngomong udah. Kalau bahasa mesen-mesen, ya Allah bangunin saya ntar jam berapa? Tuh tadi sekarang kita minta jam berapa? Jam 3:30 aja dah. Kenapa? Bisa sekalian subuh. Nah kalau jam 2, alhamdulillah jam 2.
masih lama. Wah, apa bola katanya. Wah, lebih cepat bola. Enggak tidur juga kita kuat. Iya, kalau buat bola, kalau buat ngaji, enggak kuat gitu. Ya, ya jadi ingetin tuh ya, jangan sampai jangan sampai nggak ngerjain ya. Kalau nggak bisa tiap hari, mungkin paling nggak ya Allah kita bingung ya bikin. Padahal kalau dipaksain bisa nggak kita tiap malam? Ya begadang aja bisa tiap malam. Begadang tiap malam bisa. Masa kalau nggak tahajud, qiyamul lail dah. Kenapa? Sebab kalau tahajud syaratnya apaan? Tidur. Tidur dulu. Kalau tahajud itu tidur dulu. Syaratnya dalam manhaj kita ya. Ya. Kalau nggak tidur, nggak boleh sholat dong. Silakan sholat. Namanya qiyamul lail. Apa sih qiyamul lail itu? Qiyamul lail itu mengisi malam dengan ibadah. Makanya ada ulama-ulama waktu tarawih sholatnya bukan usolli sunat tarawih, usolli sunata qiyamil lail. Ngapa? Ngisi malam dengan ibadah. Kan malam dimulai kapan? Dari maghrib atau dari isya. Tuh. Makanya kalau di kampung-kampung atau di beberapa tempat bukan tarawih, bukan salat qiyamil lail, sunnat qiyamil lail, sallu qiyamul lail atau apapun bahasa mereka gitu ya. Jadi niatnya tadi ada yang niatnya tarawih. Kalau tarawih apa sih sebetulnya? Kalau tarawih itu artinya santai sebetulnya. Salat tarawih itu santai. Kalau kita mengikuti yang dianjurin sama ulama-ulama, itu yang kerjain, atau yang kita lihat Rasulullah waktu salat tarawih jam berapa? Tengah malam. Kalau kita keluar sedikit dari ini kan waktu tarawih, kalau bahasa kita awal-awal salat tarawih itu yang sering ceritakan oleh ulama, kenapa Rasulullah bangun tengah malam? Salat sunnah di luar Ramadan. Makanya kalau ngikutin Rasulullah katanya salat tarawih cuma 3 malam doang. Itu bukannya sebulan penuh, bukan. Ceritanya kenapa ya? Karena tadi salat pertama, waktu Rasul SAW salat, para sahabat ngelihat ngikut sama Rasul. Dikit tuh, baru dikit. Paginya pada cerita terus kita itu. Semalam kita sholat tuh sama Rasul. Baru dikit yang itu tengah malam ngikutin agak banyak kan dah mungkin. Kalau bahasa kita mungkin kalau hari pertama 1 shop, hari kedua bisa 5 shop. Nah hari ketiga kalau bahasa udah ada mungkin penuh dah, kalau bahasa kita mungkin penuh. Nah hari keempat malam keempat Rasulullah nggak keluar. Menjelang subuh baru Rasulullah keluar. Nah, Rasulullah bilang, aku tahu apa yang kalian perbuat tadi malam. Kenapa? Kalau kita kalian nunggu aku kan untuk melakukan sholat. Kenapa? Sebab kalau aku sholat, aku takut sholat tarawih ini menjadi kewajiban untuk kalian. Jadi kalau mau tahu begitu. Dan Rasulullah katanya, Rasulullah kan cuma 11 doang. Habis itu Rasulullah masuk ke rumahnya. Kalau bahasa gitu kan Rasulullah sholat cuma 11 rakaat, kemudian pulang ke rumahnya. Kan rumah Rasulullah kan di samping. Kira-kira kalau Rasulullah 11 rakaat, terus pulang ke rumah, ngapain? Ngapain? Ibadah lagi. Lah kalau kita 11 rakaat, pulang ke rumah ngapain? Lah jangan di rumah, di tempat kita aja, mohon maaf, di masjid musola aja, habis sholat 11 rakaat, masih di masjid musola. Yang kita kerjain apaan? Alhamdulillah tadarus baca Quran. Kuatnya berapa jam? Terus ngobrol, kuatnya berapa jam? Ayo. Ya kayak ngaji kan enak nih, paling kuat setengah jam. Ntar ngobrolnya sampai jam berapa? Sampai itu merebut, bingung ya. Mau dikunci, masih ada ustadz. Kagak dikunci udah kemalaman. Kan, Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah. Ya balik ke pembahasan. Tuh gara-gara apa tuh ngomong jauh banget jadinya. Jadi gitu ya. Tarawih itu santai. Kalau mau bukannya habis isya langsung. Kalau sholat tarawih kan kita kebiasaan kita gitu ya. Habis isya langsung. Ngap-ngapan. Maka kita kalau sholat tarawih. Lah habis diisi langsung. Masya Allah. Kalau mau, mohon maaf yang sekarang mungkin kalau Kiki pernah ngikut yang ulama-ulama, ya kalau kita sebut yang malam-malam ganjil itu, mereka mulai jam berapa? Jam 8, jam setengah 9. Lah di sini mulai jam 8 setengah 9 dikunci sama merbot. Tarawih artinya santai itu. Bacaannya agak santai. Lihat di Mekah Madinah bacaannya bagaimana? Kan kalau kita main kebut-kebutan, Fatihah 1 nafas. 21 rakaat 7 menit. Iya.
21 rakaat 7 menit. Itu Masya Allah. Ya, jadi kembali lagi tadi ya. Nah, kalau sholat malam tadi kalau nggak bisa tahajud, kenapa? Bukan nggak bisa. Ini saya susah tidur nih, nggak bisa tidur. Silakan ngerjain apa? Nggak mesti sholat, nggak mesti baca Quran, zikir. Makanya sebut qiyamul lail, mengisi malam dengan sesuatu yang bermanfaat. Oh, atau nggak bisa tuh kayak silaturahmi. Tapi silaturahmi kemana tengah malam? Kita isi dengan silaturahmi tengah malam. Ana mau tanya, tengah malam silaturahmi kemana? Itu mah, oh, Masya Allah. Bukan ngerepotin, nyaksa orang. Anu mau silaturahmi, niatnya silaturahmi tapi tengah malam. Jangan. Kagak boleh. Iya, kagak boleh. Nanti kalau kita itu udah ada bertamu juga ada. Ya jadi balik ke pembahasan. Jadi kalau emang dia punya prediksi, dia punya perkiraan, antara saya bisa bangun tengah malam. Falyutir akhir al-lail. Maka hendaklah orang tersebut sholatnya di tengah malam, selalu di tengah malam. Maka tadi juga ada dulu kalau orang sholat Isya itu agak dilama-lamain. Dan Rasul pernah satu saat waktu Isya begini Rasulullah. Kalau bahas kita ngaji ngobrol sama sahabat. Kok sampai sahabat kalau bahas kita ada yang ngomong Rasulullah, wahai Rasul, ini istri kita di rumah udah pada tidur nih. Kalau orang dulu kan tidur kira-kira jam berapa? Mohon maaf kayak orang kampung dah. Mohon maaf orang kampung. Orang kampung itu di kampung kalau udah sepi, seakan-akan udah tidur semua, jam berapa? Ya kalau bahasa Isya juga kan itu jam 8 dah kalau bahasa kita. Jam 8 juga udah sepi, udah kayaknya udah tidur semua. Apa kata Rasul pada sahabat saat itu? Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku akan suruh mereka sholat Isya agak lamaan. Agak ya, kalau bahasa kita misalnya biasa jam 7. Oh boleh jam 9 atau tengah malam. Tapi jangan jadiin kebiasaan. Kita nggak bakal bisa. Ini jangan jadiin dalil ya. Wah Rasulullah aja bilang kalau sholat Isya itu boleh tengah malam. Boleh betul memang kalau kita mampu. Kalau kita kan kagak. Jam segini aja kadang-kadang udah. Antara maghrib sama Isya aja udah begini. Tapi ntar habis Isya seger. Antara maghrib sama Isya kan mau di musola, kayak mau di masjid, mau di rumah, coba antara maghrib sama Isya itu kuat nggak kita ngelawan ngantuk? Kan maghrib sama Isya tuh udah paling nggak kuat, Masya Allah, buat ibadah ya. Kenapa kok dianjurin tengah malam? Fa inna sholata akhiral lail masyhudatun wa dzalika afdal. Karena sholat tengah malam, kalau bahasa kira akhirul lail, masyhudatun, disaksikan oleh para malaikat. Allah, rahmat Allah yang dibawa oleh malaikat turun di tengah malam, ya. Yanziru fi kulli lailatin la sama'id dunya. Allah menyuruh malaikat membawa rahmatnya tiap malam turun ke langit dunia. Dan Allah manggil, ada yang doa enggak, yang minta aku kasih. Ada yang minta ampun enggak, aku akan ampuni dosa-dosanya gitu. Masyhudatun, akan disaksikan oleh malaikat. Siapa yang malam ini nih bangun? Ya tadi mau tahajud kayak mau berzikir kayak yang pokoknya saat ini ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika afdal, dan yang demikian itu tengah malam itu paling bagus untuk beribadah. Kenapa? Kalau bahasanya di saat orang-orang nanti waktu-waktu yang paling bagus kalau di waktu diantaranya adalah tengah malam sama duha. Kenapa? Karena waktu itu banyak orang yang lupa. Tengah malam banyak orang yang tidur. Waktu duha orang berebut nanya rezeki kalau bahasa yang gitu. Maka itu waktu yang paling afdal buat ibadah. Jadi ingat kembali dalam pembahasan tentang masalah witir tadi. Witir silakan witir, mau satu, yang paling banyak 11. 1, 3 sampai 11 rakaat. Kemudian jangan sampai enggak ngerjain witir. Mau habis Isya langsung silahkan, atau nanti tengah malam silahkan. Tapi Rasul tadi di hadis yang terakhir, Rasul ngasih tahu yang kita tahat, dikasih tahu bahwa kalau kita bisa bangun tengah malam, lebih baik, lebih bagus witirnya nanti di akhir, di tengah malam setelah kita ngerjain sholat apa? Sunnah wudhu, tahajud, hajat, ataupun yang kita bisa kerjain, kemudian ditutup dengan witir. Nanti apa yang paling bagus di witir? Yang kalau kita nggak hafal, kulhu sama kuliah. Nanti akan ada pembahasannya. Terus apalagi yang paling bagus? Mau di dalam sholat witir ketika Ramadan atau di luar Ramadan, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah, rakaat ketiga itu dari kulhu, kulhu terus al-falaq an-nas. Itu yang dianjurin sama ulama-ulama. Jadi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bahasan jadikan bahasan yang bermanfaat.
Allah berikan taufik dan hidayah pada diri kita untuk bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Allah berikan taufik daripada kita untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.